Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bacakan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat melakukan presentasi pada malam hari ini. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benaran, yaitu Adil Islam wal Iman. Yang saya hormati Bapak Alif Lukmanul Hakim, Esfil Empil, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam Ulil Albab. Yang kedua, teman-temanku yang malam ini sudah berpartisipasi dalam presentasi ini. Sebelum memasuki presentasi, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Norafan Novel Robawi dengan NIM 22613011. Yang kedua, Lalita Satya Nariswari dengan NIM 22613013. Yang ketiga, Tri Subakti dengan NIM 22613032. Yang keempat, Dia Despinasari dengan NIM 22613055. Yang kelima, Haj Fajri Akbar dengan NIM 22613058. Yang keenam, Triandiva Bunga Permana dengan NIM 22613079. Yang ketujuh, Ardelia Hirdani dengan NIM 22613087. Yang kedelapan, Naya Fatimah Dwi Putri dengan NIM 22613101. Yang kesembilan, Gibran Setia Devandra dengan NIM 22613102. Yang terakhir, Retno Azkia dengan NIM 22613169. Baik, langsung saja kami akan memulai presentasi dengan judul Islam dan Kebudayaan. Pendahuluan. Islam adalah agama yang diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajarannya selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal ini. Sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu supaya kamu menjadi susah. Artinya bahwa umat manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan mereka akan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Selanjutnya, definisi kebudayaan dalam Islam akan dibacakan oleh Naya Fatimah. Selanjutnya adalah definisi kebudayaan dalam Islam. Asal-usul kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya yang berarti akal atau pemikiran. Istilah budi mengacu pada akal, perilaku, dan norma. Sementara daya merujuk pada karya cipta manusia. Oleh karena itu, kebudayaan mencakup semua hasil karya manusia dalam masyarakat, baik berupa gagasan maupun tindakan. Banyak pakar termasuk Kuncharaningrat telah memberikan definisi kebudayaan dengan mengutip pendapat Claude Floukon bahwa kebudayaan adalah seluruh ide, gagasan, dan tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui proses belajar, mengajar, atau learn action. Baik, terima kasih kepada Naya Fatimah sudah menjelaskan. Yang kedua yaitu hubungan Islam dan kebudayaan. Akan dijelaskan oleh Tri Subakti dan Haj Fajri. Kami persilakan. Yang kedua, hubungan Islam dan kebudayaan. Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karenanya, agama adalah kebutuhan primer. Di sisi lain, budaya adalah kebutuhan sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan. Dengan demikian, tinggi rendahnya ekspresi keberagaman seseorang terlihat dari tingkatan ekspresi budayanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan, pertama,
Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, dan cita-cita manusia yang dapat berubah setiap waktu, ruang, dan tempat. Dengan adanya budaya, kehidupan manusia menjadi lebih terarah dan mendapat tempat yang semestinya di mata manusia itu sendiri. Kedua, Islam bukan produk budaya, namun budaya timbul dapat terinspirasi dari efek adanya agama itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Trisubakti dan Haj Fajri. Selanjutnya yaitu konsep Islam tentang kebudayaan yang akan dijelaskan oleh Gibran dan Triandifa. Dipersilakan. Konsep Islam tentang kebudayaan. Agama menurut pendapat di atas merupakan gagasan dan karya manusia. Bahkan lebih jauh, Kunjo Ningrat menyatakan bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berubah dan agama merupakan unsur yang paling sukar untuk berubah. Ketika Islam diterjemahkan sebagai agama atau religi, dasar pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam pun dapat pula berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Islam lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang atau berubah dalam sejarah. Islam merupakan produk kebudayaan. Islam tidaklah datang dari langit, ia berproses dalam sejarah. Secara umum, konsep Islam berangkat dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal yakni dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sama manusia. Hubungan yang pertama berbentuk tata agama atau ibadah, sedangkan hubungan kedua membentuk sosial yaitu muamalah. Sosial membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam baca syariat secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Lebih spesifik lagi, tujuan agama ialah selamat di akhirat dan selamat ruhaniyah dunia. Sedang tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Baik, terima kasih kepada Gibran dan Triandifa. Yang selanjutnya yaitu proses perkembangan kebudayaan Islam yang akan dijelaskan oleh Dea dan Ardelia. Dipersilakan. Proses perkembangan kebudayaan Islam. Agama dan kehidupan beragama merupakan unsur dari kehidupan sosial budaya tahap awal manusia. Dalam diri manusia, baik secara mandiri atau kelompok, terdapat kecenderungan untuk membentuk suatu sistem budaya tertentu. Agama dan kebudayaan saling mempengaruhi satu sama lain sebab keduanya merupakan nilai dan simbol. Agama merupakan simbol ketaatan terhadap Tuhan, dan kebudayaan Islam adalah simbol yang mewakili agama. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dea dan Ardelia. Selanjutnya yaitu pengaruh Islam terhadap kebudayaan dalam perkembangan globalisasi yang akan dijelaskan oleh Lalita. Dipersilahkan. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan dalam perkembangan globalisasi. Dalam konteks globalisasi, pengaruh Islam terhadap kebudayaan telah mengalami berbagai perubahan dan adaptasi yang menarik untuk diteliti. Islam sebagai agama yang universal dan meliputi berbagai aspek kehidupan termasuk budaya, telah menghadapi tantangan dan peluang dalam menghadapi fenomena globalisasi yang semakin kompleks. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu dibahas dalam pengaruh Islam terhadap kebudayaan dalam konteks globalisasi. Yang pertama, pengaruh dalam seni arsitektur. Yang kedua, pengaruh dalam musik dan tari. Yang ketiga, pengaruh dalam mode dan gaya hidup. Dan yang terakhir, pengaruh dalam pendidikan dan nilai-nilai. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Lalita. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Retno. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kebudayaan dalam Islam memiliki akar pada kata Sanskerta yaitu budaya, yang merujuk pada akal atau pikiran. Istilah roh merujuk pada akal, perilaku, dan standar, sedangkan kekuatan merujuk pada karya manusia. Oleh karena itu, kebudayaan mencakup semua hasil karya manusia dalam masyarakat, baik dalam bentuk gagasan maupun tindakan. Banyak ahli, termasuk Kunjaraningrat, memberikan definisi tentang kebudayaan dengan mengutip pendapat dari Claude Cookhon bahwa kebudayaan adalah segala gagasan, ide, dan tindakan manusia yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui proses pembelajaran. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Retno yang telah menjelaskan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.